Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Dwirawan MKOM dalam mata kuliah komunikasi data. Yang kali ini kita bakal bahas ke Cedar Logic Simulator. Jadi kemarin kan kita udah bahas namanya media transmisi, terus ada error control, terus gimana nanti caranya buat membaca sinyal, nanti kalau ada error gimana sebagainya, ada sinyal ACK dan NEC sebagainya. Terus sekarang kita fokus untuk belajar terkait Cedar Logic. Nah, kira-kira apa sih itu Cedar Logic Simulator? Jadi dia tuh kayak semacam simulator ya, yang berkaitan sama logika. Sifatnya itu digital dan interaktif yang biasa digunakan untuk pengajaran desain logika atau pengujian desain digital sederhana. Nanti di akhir kita bakal praktikum juga terkait gimana cara menggunakan Cedar Logic Simulatornya. Oke, di sini juga ada fitur utama dari Cedar Logic Simulator. Yang pertama adalah desain modular. Jadi disampaikan bahwa di sini dibuat sebuah rangkaian logika yang kompleks dengan desain modular yang intuitif. Jadi dia itu ada berapa gerbang atau modul atau berapa fungsi yang bisa kita pakai tinggal dengan cara drag and drop aja gitu. Nah, kemudian ada juga fitur sintesis otomatis. Jadi di sini ada suatu proses buat mengoptimalkan rangkaian data secara otomatis atau nanti komunikasi antar node gitu. Terus ada juga analisis kinerja. Jadi kita bakal belajar juga untuk meninjau statistik kinerja berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh si Cedar Logic Simulator tadi. Kemudian yang terakhir adalah simulasi real time, atau fitur ini juga berkaitan dengan bagaimana simulasi dan observasi langsung ke efek dari perubahan dalam desain sebuah rangkaian. Keuntungan dari penggunaan Cedar Logic Simulator apa sih gitu? Yang pertama adalah efisiensi desain. Jadi kita bisa membuat sebuah desain itu lebih sederhana lagi. Kemudian dari desain yang kita rancang tadi itu kita akan cenderung memiliki sesuatu yang pasti, sebuah pedoman yang membuat nanti proses kedepannya itu dalam perancangan atau komunikasi sebuah sinyal atau logika itu lebih mudah, sehingga nanti produktivitas juga meningkat gitu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kesalahan gitu. Jadi sini kita diminta untuk belajar menemukan dan memperbaiki apabila nanti ada kesalahan desain sebelum nanti memulai produksi fisik. Jadi kita pastikan dulu bahwa nanti yang kita buat, yang kita rancang itu nanti tidak menghasilkan sesuatu yang impactnya itu buruk di masa depan gitu. Kemudian yang ketiga adalah optimasi kerja. Di sini berkaitan dengan tingkatan kinerja rangkaian desain yang dilakukan dengan menggunakan simulasi dan analisis yang mendalam gitu. Jadi kita juga bakal belajar gimana nanti misalnya node ini tuh biar si resultnya tuh atau ujungnya nanti muncul sinyal sesuai yang kita harapkan itu gimana, terus kita harus ngidupin atau kita harus ngasih kode 1 atau 0 atau gimana, itu nanti kita akan belajar situ juga gitu. Terus cara menggunakan Cedar Logic Simulator gimana gitu. Pertama kita harus menentukan tujuannya dulu. Kita harus merencanakan bagaimana nanti rangkaian logika yang akan dibuat, sehingga nanti kita juga akan jelas tujuan dari pembuatan atau penggunaan si Cedar Logic Simulator itu buat apa gitu. Yang kedua adalah rancangan desain gitu. Kita diminta untuk menggambarkan atau merancang pada CLS ini ya, saya singkat CLS saja, dengan menggunakan komponen tersedia. Nanti ada input, ada direct, ada description dan sebagainya, nanti kita bakal belajar juga. Terus yang terakhir adalah dengan cara mensimulasikan dan analisis. Jadi nanti kita juga akan belajar menganalisis sekaligus mensimulasikan bagaimana nanti logika antar sinyal itu didesain sehingga nanti bisa berfungsi dengan baik gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah contoh aplikasi Cedar Logic Simulator dalam dunia nyata. Yang pertama adalah dalam bentuk electronic devices gitu. Terkait ini kita itu fokusnya terhadap kerancang atau uji kelayakan rangkaian elektronik seperti ponsel, komputer dan perangkat lainnya yang nanti semua device ini dia bakal menggunakan logika programming juga pada akhirnya gitu. Terus yang kedua adalah smart home system, di mana kita akan mengembangkan sebuah sistem rumah pintar dengan mengatur dan mengotomatisasi berbagai perangkat rumah tangga yang nanti juga pada akhirnya berbasisnya IoT juga, dan itu bakal membuat otak kita pikir hanya kemana-mana kalau bisa logika kita itu nggak jelas gitu. Jadi emang CLS ini adalah dasarnya atau panduan yang bisa bikin kita buat mengarah ke situ. Kemudian yang ketiga adalah transportation system. Jadi kita akan
akan belajar juga mengimplementasikan dalam mengoptimalkan jaringan transportasi dan kendali lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam penggunaan si kendaraan umum tadi. Kemudian bagaimana pemecahan masalah menggunakan sadar logik simulator? Yang pertama adalah penyelarasan sinyal. Pemecahan masalah yang terkait dengan penyelarasan sinyal dalam rangkaian elektronik kompleks ini dimaksudkan terkait dengan gimana nanti antar node itu ngasih sinyal terus nanti sampai tujuan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Yang kedua adalah terkait dengan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kinerja rangkaian gitu. Jadi nanti akan ada analisis dan optimasi kinerja rangkaian untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas gitu. Dan yang terakhir adalah kelebihan daya. Pemecahan ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan koreksi masalah yang berkaitan dengan kelebihan daya pada rangkaian gitu, dalam sebuah rangkaian atau logika gitu. Ini juga ada tambahan juga kiat dan trik dalam menggunakan CLS gitu. Gunakan nama yang deskriptif. Jadi nanti ada beberapa node atau perangkat device yang kita bisa ada nanti fitur description. Kita diminta untuk memberikan nama yang jelas dan deskriptif. Jadi fungsinya buat apa ini tuh, labelnya buat apa itu kita harus spesifik gitu kepada setiap komponen dan koneksi dalam desain. Jadi nanti semacam algoritma, jadi kita harus jelas flowchart dan sebagainya itu karena nanti berkaitan dengan gimana itu antar node itu berkaitan, antar data itu saling terhubung dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan shortcut gitu. Jadi kita harus juga menguasai pintasan kunci keyboard dan fitur cepat untuk meningkatkan efisiensi kerja gitu. Ini berkaitan dengan fitur advance, jadi nanti kita nggak bakal arah ke situ banget itu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi tim gitu. Jadi kita diminta untuk melibatkan anggota tim lainnya untuk meningkatkan kualitas desain dan pemecahan masalah. Jadi di sini kan kita bakal bahas tentang bagaimana logika itu berjalan kan, simulasi lah gitu. Dan itu juga bukan hal yang mudah kalau misalnya nanti dalam jangka desain atau perancangan yang luas gitu. Jadi di sini disampaikan bahwa kita memerlukan individu lain buat sebagai input juga nanti dari sistem yang kita jalankan gitu. Nah, mungkin itu dulu, nanti kita lanjut aja ke praktikum. Jadi nanti saya bakal nyontohin simulasi penggunaan dari Shader Logic Simulator ini dan silahkan diikuti biar gak bingung nanti karena ada praktek mandiri juga yang bakal dilakukan oleh teman-teman gitu. Oke, langsung aja ke praktikumnya. Sebelum lanjut ke praktikum, ada baiknya kita download dulu ya. Jadi di sini saya bakal mendownload si aplikasi Shader Logic Simulator ini langsung aja ke Google. Kita cari dengan kata kunci download Shader Logic Simulator Exe. Nah, untuk link yang saya pakai adalah ini. Tinggal download aja, terus tunggu berapa saat, nanti dia bakal otomatis terdownload gitu. Nah, kalau sudah silahkan install gitu. Karena paket aplikasinya itu juga tidak terlalu besar, sekitar 3,5 MB seingat saya, jadi itu nggak makan banyak data dan tidak memberatkan kinerja sistem yang kita pakai juga. Terus nanti silahkan diinstal seperti biasa, seperti pada umumnya aplikasi biasa. Karena saya di sini sudah menginstal, jadi saya tidak menganalogikan atau ngasih contoh bagaimana cara menginstalnya gitu. Nah, oke, lanjut aja ke bagian Shader Logic Simulatornya. Oke, bisa lihat di sini itu ada tampilan awal dari Shader atau Shader Logic Simulator, di mana bisa dilihat di sini ada beberapa opsi, ada basic gates, ada invert and connect, ada input and output, decoration, MUX dan decoder, add dan compare, flip flop, register, RAM and ROM dan juga chips gitu. Dan di sini ada juga beberapa simbol yang kita bisa lihat di sini itu ada luar biasa banyak ya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keperluan kita, tapi sepertinya kita bakal fokus ke yang ada ini aja nih. Ini kita bakal fokus kemana? Kita bakal fokus ke yang to input and end ini. Nanti kita bakal tarik terus kita bakal coba gitu. Selanjutnya pada basic gates, kita di sini ada beberapa opsi di mana dengan menggunakan Shader Logic Simulator ini kita bakal diberi mudahan di mana kalau kita tinggal memakai itu tinggal drag and drop aja. Jadi misalnya di sini ada N atau ada komponen lain yang kita bisa langsung pakai, itu kita tarik aja. Dan di sini saya menarik basic gates yang ada 2 input dan 1 output. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian input dan output. Di sini ada beberapa komponen di dalamnya.
Dan di sini sebagai contoh ada on off toggle switch, ada variate rate square wave, terus single burst generator, ada juga 4-bit hex keypad, ada juga power VDD ground, terus ada juga LED, terus ada juga 4-bit LED display, 4-bit LED display with pass through bus, terus ada 8-bit LED display. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menarik on off toggle switch untuk ditaruh ke workplace saya. Saya contohkan seperti ini. Nah, karena di sini saya pakai yang basic gates yang N tadi ada 2 input dan 1 output, maka saya menggunakan atau menarik on off toggle switch-nya itu 2. Dan sebagai outputnya saya menarik 1 LED display ke workplace saya. Uniknya di sini kalau kita di Shader Logic Simulator, untuk mengubah toggle-nya kita tinggal klik langsung ke icon on off toggle-nya aja. Kalau dia berubah jadi merah berarti dia nanti artinya adalah hidup, jadi dia ada 1 bit, terus kemudian untuk yang hitam berarti dia mati, artinya dia tidak ada bit atau kosong gitu. Nah, nanti kita coba koneksikan si on off toggle ini ke basic gates yang tadi kita gunakan adalah N, yaitu 2 input dan 1 output. Kemudian di sini saya bakal nyontohin untuk mengkoneksikan on off toggle-nya ke general gates yang saya pakai, yaitu 2 input saya konekkan seperti ini gitu. Nah, biar nggak bingung, kita tambahkan dekorasi yang di sini menggunakan teks. Nah, saya tarik aja kayak gini, drag and drop. Terus nanti teksnya bisa diganti langsung di bagian label. Silahkan isikan label yang sesuai atau bisa mendeskripsikan dari logika yang bakal kita simulasikan. Terus untuk teks headnya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, untuk teksnya di sini saya mencoba memberikan value dari teksnya, di mana nanti di sini ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Kemudian di sini saya juga tidak lupa untuk mengkoneksikan antara si LED tadi ke output yang kita punya. Di sini saya juga bakal mencontohkan untuk mensimulasikan bagaimana mengubah state dari masing-masing toggle yang kita gunakan gitu. Kalau dia berwarna hitam berarti dia menunjukkan bahwa ada di state yaitu low level, jadi dia ada di tahap yang low. Kemudian kalau kita mau ngubah tinggal diklik aja, diklik di toggle-nya masing-masing, diklik sekali, maka dia akan berubah dari yang berwarna hitam jadi berwarna merah gitu. Dan kita bisa nyoba mensimulasikan, misal di sini saya nilai A saya hidupkan, kemudian saya coba juga untuk yang nilai B, dan nanti bisa dilihat untuk A-nya itu enggak menghasilkan nilai C atau LED-nya itu hidup, atau bahkan yang B sendiri juga tidak. Jadi di sini kita coba hidupkan dua-duanya biar nanti nilai C-nya dia menghasilkan respon atau ada di state atau di state yang high level. Oke, mungkin itu dulu untuk simulasi awalnya dari pencontohan untuk simulasi penggunaan Shader Logic simulatornya gitu. Nah, kita sekarang bakal pindah. Jadi bisa dilihat di sini tuh ada berapa banyak pages ya. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8, page 9 dan page 10. Nah, karena kita bakal menyimpan yang tadi itu ke page 1 dan kita bakal mulai baru ke page 2, maka kita klik yang page 2 gitu. Nah, di sini kita bakal mencoba untuk mensimulasikan multi simulator atau multi logic gitu, dan di sini akan ada banyak atau lebih dari satu basic gates yang kita gunakan. Nanti harapannya adalah masing-masing on off toggle-nya itu bakal connect ke masing-masing alat yang bakal kita inputkan di sini, dan nanti dengan penjelasan lebih lanjut bakal saya jelaskan. Di sini saya mencoba untuk menambahkan 2 XOR gate. Saya juga menambahkan 2 AND gate, dan satu tambahan lagi adalah 1 OR gate. Tak lupa juga untuk tambahnya adalah menggunakan 2 toggle. Saya drag di sini, terus saya mengambil 1 LED display. Dan seperti masih kurang, maka saya di sini menambahkan 1 on off toggle lagi dan 1 LED display gitu untuk melengkapi multi logic ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan keterangan ya dari masing-masing perangkat yang kita gunakan akan lebih spesifik dan kita tahu deskripsi dari masing-masing alat. Maka kita menggunakan fitur dekorasi atau decorations, yang di sini ada fitur teks. Kita tinggal mengganti value atau variabelnya aja sesuai dengan deskripsi yang kita inginkan. Di sini saya memberi nama untuk
masing-masing dari alat ini adalah satu ada A, B sini, terus ada sein, ada sum dan juga ada carry gitu. Selanjutnya adalah tahap di mana saya akan mengkoneksikan masing-masing perangkat ini atau berapa, ada basic gates, ada perangkat input, nanti ada XOR, ada OR, ada AND yang nanti bakal saya konekkan sehingga nanti saling terhubung pada akhirnya menghasilkan sinyal di LED display gitu. Nah, di sini saya akan mengkoneksikan, silahkan diikuti untuk mengkoneksiannya dan bisa dirapikan untuk penataannya dengan mengikuti tutorial sebagai berikut. Jangan lupa untuk merapikan juga biar kita juga fokus untuk melihat deskripsi yang tepat dari perangkat yang kita deskripsikan dengan fitur decoration di teks gitu. Nah, sebagai pelengkap saya nggak cuma bakal mensimulasikan aja, saya bakal nampilin, nah ini dia tabel yang kita bisa pakai untuk acuan dari simulasi shader logic digital ini gitu. Shader logic simulator ini gitu. Nah, di sini ada kondisi ini. Nah, dia itu A-nya 0 gitu. Nah, jadi kayak gini. Terus ada B-nya 0. Di hasilnya dia tidak muncul apapun gitu. Selanjutnya silahkan ikuti atau coba sendiri masing-masing dari per modul sesuai dengan sein-nya berapa, A-nya berapa, nanti B-nya juga berapa, nanti pada akhirnya bakal menyimpulkan sendiri dari hasil, entah itu nanti sumnya yang hidup atau carry-nya, silahkan dicoba gitu. Bisa dilihat ya, saya di sini juga mencontohkan untuk menghidupkan berapa dari toggle yang ada gitu, dan dari percobaan yang tentunya juga kita lihatnya itu berdasarkan tabel yang saya sajikan gitu. Dan di sini saya juga nyoba untuk menghidupkan semua sehingga terlihat bahwa ada di LED display itu sumnya aktif dan di LED display carry itu juga aktif. Terus kita coba matikan lagi gitu. Nanti silahkan coba sendiri, dan tugasnya adalah sebagai berikut. Silahkan mempraktikkan atau mensimulasikan dengan aplikasi shader logic simulator sesuai dengan instruksi dari modul, tapi intinya adalah silahkan dicoba melakukan simulasi berdasarkan tabel yang ini, dan nanti masing-masing dari hasilnya silahkan di screenshot gitu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan terkait shader logic simulator pada mata kuliah komunikasi data gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar juga bisa, atau japri saya atau di grup WA yang ada untuk program ini, silahkan boleh gitu. Mungkin itu dulu dari saya gitu, ada kurang lebih mohon maaf, nanti kalau ada silahkan menghubungi saya. Ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.